Oke teman-teman, jadi kemarin itu aku ke toko elektro langgananku ya teman-teman, buat beli kertas stiker label sama juga beberapa resistor ya, untuk keperluan yang entah kenapa aku itu kan sambil nunggu dilayani ya teman-teman, sambil nunggu dilayani dan juga nunggu antrian. Aku ngelihat-lihat di atas gantungan di tokonya ya, gantungan-gantungan barang gitu di bagian atas toko ya. Itu kan suka ada kayak gantungan kayak tang, kayak solder mungkin ya, kayak gitulah teman-teman ya. Dan aku entah kenapa kok tertarik pada suatu benda ya, atau suatu barang gitu ya. Dan barangnya itu adalah sebuah kaca pembesar ya teman-teman ya. Jadi ini kaca pembesar dengan harga 35.000 di toko elektro langgananku ya teman-teman ini ya. Teman-teman bisa lihat ya, 35.000, dan di sini dia dikatakan 5 in 1 ya teman-teman. Nah, ini ada tulisannya, ini tulisannya Cina teman-teman. Dan tadi iseng-iseng aku cari terjemahan itu ketemu teman-teman ya. Jadi tuh artinya itu yang paling atas ya, itu adalah intinya, ini adalah keunggulan ya, atau penjelasan kenapa dia disebut 5 in 1 ya. Jadi untuk yang kalimat yang pertama itu adalah kita bisa menggunakan untuk melihat-lihat komponen elektronik ya, SMD gitu yang tulisannya sangat kecil. Terus juga untuk yang tulisan nomor 2 itu kita bisa mengecek kepalsuan suatu, sebagai contoh ya teman-teman, uang palsu ataupun dokumen-dokumen yang keasliannya itu hanya bisa dilihat dari bawah sinar UV ya teman-teman, atau lampu-lampu UV gitulah teman-teman ya. Nah, terus juga dia bisa ada lampu lampu putihnya yang cukup terang ya. Ini berdasarkan artian dari tulisannya ini. Terus juga dia terdapat termometer teman-teman ya di baliknya. Terus juga dia ada kompasnya teman-teman ya, dan kompasnya sudah terlihat di bagian depan. Ini ada dua mata LED, yang satunya pasti UV dan satunya juga putih terang ya katanya, brightness apalah tadi ya. Ini aku terjemahkan dari Cina Simple ya, Chinese Simple ke Inggris teman-teman ya. Kalau langsung ke Indo agak sulit, artinya jadi ngawur teman-teman ya. Jadi aku artikan ke Inggris karena setidaknya aku sedikit ngerti bahasa Inggris teman-teman ya. Dan di sini karena dia menggunakan lampu, so pasti dia menggunakan baterai ya teman-teman. Dan baterainya itu terletak di bawah ini ya, di bawah saklar ini kayaknya ya. Di sini kan ada tulisan-tulisannya, dan dia menggunakan baterai tipe CR2016 ya, atau 2R2032 ya. Ini agak sulit dicari, paling yang paling gampang dicari adalah CR2016 ya. CR2016 mungkin agak mirip-mirip baterai seperti ini teman-teman ya. Ini kan CR2025 ya, baterai cell button seperti ini ya, buat remote, buat mungkin remote alarm kendaraan gitu ya teman-teman ya. Oke, dan seperti ini barangnya ya. Ini kita buang aja. Nah, seperti ini teman-teman ya barangnya. Ini sangat-sangat berat di bagian atasnya sini, karena ini kacanya ini entah kaca atau mika ya teman-teman. Ini tuh tebel teman-teman ya. Jadi kayak berat di depan gitu ya, berat sininya. Padahal di sini kan udah ada kayak baterai, terus instrumen-instrumen yang katanya 5 in 1 tadi ya. Nah, ini kan harusnya berat di sini, ini berat di sini. Jadi kayak gini tuh ya, gimana gitulah teman-teman ya. Dan ini kalau buat buat ngintip-ngintip gitu kayaknya lumayan gitu ya teman-teman ya. Mungkin karena aku sendiri nggak punya teman-teman ya. Nah, ini contohnya resistor 2 watt 10 ohm ya. Ini kelihatannya ukuran segini ya, jadi cukup dekat seperti ini
ya, ataupun ini yang 10 ohm tapi yang setengah watt ya. Ini jaraknya segini ya teman-teman. Mungkin kena pantulan lampu ya, kelihatan ya teman-teman ya, jaraknya segini ya. Seperti itu, atau mungkin tulisan-tulisan pada kertas atau stiker label ini ya teman-teman. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini kan cukup gede ya, jadi gede gitu ya. Padahal ya tulisannya memang gede teman-teman, jadi agak sulit ya kan. Ini kan ampiar teman-teman ya, karena tulisannya sendiri sebenarnya udah bisa dibaca ya teman-teman. Untuk mungkin ini stiker label dari toko, harga apa namanya, kertas atau stiker labelnya ini. Oke, kelihatan enggak ya? Nah, jaraknya segini. Oh, kena pantulan teman-teman ya. Mungkin apa nih? Nah, ini aja teman-teman. Modul gacun 5 kabel ya. Teman-teman bisa lihat. Oke, ini tak nyalakan ya lampu putihnya. Ini kok nggak bisa nyala? Walah, ini saklarnya juga rada-rada teman-teman ya. Ini sudah ada lampunya ya teman-teman. Nah, ini mungkin tak matikan dulu lampunya. Oke, ini saklarnya juga ngeselin ya, maklum teman-teman ya. 35.000 ini mungkin bakalan aku ganti. Ini saklarnya ngeselin, saklar kayak gini. Oke ya. Seperti ini jaraknya segini ya teman-teman. Mungkin tak dekatin, ini jaraknya tetap sama segini. Ya kayak gitulah ya ambiar. Ini karena ini ya teman-teman, kameranya nggak mau fokus. Jadi ini udah cukup lah teman-teman ya, cukup detail lah ya. Ini sambil megangin ininya teman-teman ya, megangin saklarnya yang agak ngeselin ini. Oke. Kelihatan apa enggak teman-teman? Itu kodenya, kode komponennya itu ya. Itu ada nilai-nilai resistornya. Ini kalau terlalu jauh juga ngeblur, kalau terlalu dekat juga ngeblur teman-teman ya. Yes, kamera ini memang sama seperti mataku teman-teman, rabun jauh teman-teman ya. Dan ini ada lampu UV nya ya. Ya, UV keunguan seperti ini sebagai contoh ini ya teman-teman. Duit 50.000 ini, yang dimana untuk di sisi yang ini yang bagian ini tuh suka ada tulisan BI ya. Cuman harus dilihat dari UV ya, kalau nggak pakai UV nggak bisa. Oke ya. Ntar ya itu ya. Ini kalau nggak di bawah UV nggak bisa teman-teman, kayak gini itu nggak bisa. Kalau pakai UV terus dengan kegelapan yang tepat kelihatan ya. Ini untuk jaga-jaga buat pemalsuan apa namanya uang ya. Dan ini untuk termometernya ini kayaknya ini fake teman-teman ya. Ya ini entah fake atau udah rusak gitu ya, kurang tahu ya. Karena di sini itu dia terbaca kalau Celsius ya, itu 33 lah, 34 33. Bentar. Oke ya. Ini kalau langsung gini dia terlalu terang. Bentar.
Oke, kelihatan ya itu garisnya itu. Dan kalau aku compare dengan jam digitalku ini, suhunya 34 ya, suhu ruangan di sini. Dan juga avoku ini yang ini, kalau di skala temperatur tanpa probe thermocouple itu biasanya terukur suhu ruangan teman-teman ya. Nah, ini 34 derajat ya, seperti ini. Dan ini akan aku coba teman-teman ya, ngelihat isi di bagian saklarnya ini ya. Ini ada segelnya dan ada mereknya ya, yang pasti Software. Ini buatku ini merek yang cukup lama, jadi aku cukup kenal merek ini ya. Ini tinggal di kayak gini, terus mungkin dicongkel ya, mungkin dicongkel atau semacamnya ya, atau harus diputar gitu ya teman-teman ya. Ntar tulisannya itu seperti apa, mengebuka ininya, membuka cover baterainya. Oh, oke. Jadi ditekan terus diputar ke kanan. Oh, bukan. Oh, ini buat nyalain lampunya teman-teman ya. Mungkin dicongkel teman-teman ya, mungkin dicongkel. Oke, bener teman-teman, dicongkel dan seperti ini bagian dalamnya ya. Jadi tutupnya ini selain sebagai tutup, dia juga saklar teman-teman. Dan baterainya ini, cuman ini gimana ngelepasnya ya. Ini karena ada bodinya lagi ya, mending kayak gini ya teman-teman ya. Lepasnya mendingan kayak gini, nggak usah dari sini. Oh, satu teman-teman. Oh, cuman satu baterainya, tak kira dua. Oh ya teman-teman, baterainya sama ya seperti di remote ini, CR2023 oh nggak sama ya, CR2025 ya. Ini dia beda, lebih tebal yang ini ya, karena ini 25 mm ngawur ya, 25 itulah ya. Ini kan ketebalan ya, angka ke paling belakang ini kan ketebalan. Jadi ini kan 32, jadi dia beda rada tebal dikit teman-teman. Tapi kalau dikasih ini harusnya bisa, karena hanya beda tebelnya aja ya. Bisa sebenarnya teman-teman ya, bisa. Cuman nanti ininya nggak bisa nempel ya, ininya ke baterainya ini nggak bisa nempel ke tutupnya ini. Coba ya. Oke. Dan ternyata dia bisa teman-teman ya, ternyata dia bisa menggunakan baterai tipe CR2025 ya. Ini baterainya tadi ya, ini baterai remote-nya tadi. Cuman ini waktu pemasangan karena aku sedikit barbar, jadi penghaitnya patah teman-teman ya. Dan ini kalau dinyalakan bisa teman-teman ya. Oh, jadi tinggal main tekuk aja tuh pengaitnya atau itunya ya, kontaknya itu ya, yang besinya tadi ya. Oh, ini UV-nya nyala ini teman-teman ya. Cuman ya kayak tadi teman-teman ya, harus dipegang gitu ya. Kalau sekarang tambah lagi, kalau nggak dipegang dia mencuat kayak gini ya. Jadi tetap bisa aja teman-teman ya. Bahkan ini kalau teman-teman modif menggunakan mungkin baterai cas, baterai lipo kecil gitu ya, itu juga bisa teman-teman ya. Terus teman-teman kasih apa namanya, kasih modul cas itu ya, itu bisa saja teman-teman ya.
Jadi baterainya taruh sini, modulnya taruh sini, nanti ngecasnya dari samping. Itu ya bisa aja teman-teman ya. Ya, dalamannya kayak gini aja teman-teman ya, kopong, nggak ada apa-apa. Ya, seperti ini. Cuman ini aku tetap curiga masih termometernya ini kayaknya ini fake teman-teman ya. Ya cuman karena ini dia menunjukkan angka 34 ya, kalau berdasarkan merah-merahnya ini, air raksanya ini ya. Tapi kalau dibandingkan dengan AVO tadi ya, AVO tadi ini suhunya sekarang segini karena ini udah agak sore, hampir jam 4 sore teman-teman. Terus tadi mana tadi jam. Oke. Oh ya, jam 15.30. Nah ini suhunya sekarang segini. Ini kisaran ya teman-teman, ini kisaran suhu ruangan. Jadi aku curiga ini new to fake. Cuma nanti coba ya, aku coba taruh di kulkas gitu ya, apakah dia bisa turun atau enggak ya. Kalau dia nggak bisa turun ya berarti ini fake ya. Jadi yang bisa berfungsi itu tetap hanya lampu UV, lampu putihnya, terus juga ininya yang pasti ya, terus juga ini kompasnya ya teman-teman ya. Oh ya, kompasnya ini dia cukup berfungsi ya. Jadi kalau ke sana itu utara ya teman-teman, utara selatan gitu ya. Ntar oke. Oh ya, ini kalau aku putar gini dia akan tetap anu ya, tetap intinya bekerja lah ya. Kadang ini kan kayak gini itu kan kadang cuman tempelan aja ya, cuman ini dia berfungsi. Tapi ya ngapain juga ngelihat kompas itu di dalam ruangan gitu ya. Tapi ya entahlah teman-teman ya, suka-suka teman-teman aja. Dan mungkin segini aja untuk review barang random yang aku beli di toko elektro langgananku ya, seharga 35.000. Menurutku cukup worth it. Kalau ngomongin soal kaca pembesarnya ini ya, dia cukup worth it, cukup bisa diandalkan. Hanya saja untuk di bagian termometernya ini kayaknya fake. Terus juga mekanisme ininya juga kurang suka ya teman-teman ya. Mekanisme apa namanya, lampu-lampuannya ini kurang suka aja aku. Jadi ini mungkin bakalan tak modif, tak kasih baterai Li-ion, terus juga lithium ion ya, lipo. Kebetulan aku ada lipo kecil. Terus aku taruh di sini beserta juga modul chargernya ya teman-teman. Nah ini mungkin lampunya bisa dimodif lagi biar cukup terang lagi teman-teman ya. Mungkin butuh sedikit resistor teman-teman ya, biar nggak gampang mati ininya. Kena baterai 4 volt ya. Ini kan baterai kayak gini kan 3 volt ya, 3 volt biasanya teman-teman. Beda lagi sama baterai lipo, Li-ion gitu ya. Itu kan biasanya kalau full charge-nya kan 4 volt ya. Nah ini biasanya memang 3 volt asli. Mungkin 3,2 lah mentok-mentok teman-teman ya. Kita coba ukur. Yo ya, 3 volt ya teman-teman. Ini baterainya tadi, dan ini baterai remote yang aku miliki ya. Jadi ini baterai itu 3 volt. Kalau kita kasih tegangan 4 volt dari baterai lithium ion ya, lipo tepatnya, itu kita perlu sedikit resistor mungkin ya, biar membatasi arus ke LED, biar LED-nya nggak gampang mutar teman-teman ya. Nah nanti untuk video-video yang lainnya bisa teman-teman tonton aja via short ya teman-teman, via reel juga bisa ya, untuk review yang lainnya. Contohnya ini mungkin akan aku coba buat ngebakar kertas, apakah bisa ya kertas di bawah terik sinar matahari. Dan juga akan aku update untuk di bagian temperaturnya ini, apakah dia bisa berfungsi atau enggak. Kalau buatku pribadi ini kayaknya nggak bisa berfungsi teman-teman, tapi ya biar membuktikan aja ya teman-teman. Ini nanti tak taruh kulkas, apakah air raksanya bisa turun atau ini cuman sekedar spidol atau whatever lah teman-teman ya. Oke, gimana menurut teman-teman produk kaca pembesar 35.000
dengan kualitas seperti itu, dan juga engineering ya, atau pokoknya kayak gitulah teman-teman ya. Jadi ini bisa tetap upgradable ya teman-teman ya, bisa dimodif-modif sesuka teman-teman ya. Seperti ini produknya, dan mungkin segini aja untuk video kali ini. Kalau ada yang teman-teman tanyakan, silahkan tulis aja di kolom komentar ya teman-teman ya, dan siap ketemu lagi di lain video.